uh, filosofi pendidikan itu kan ya mulai dari lahir sampai pada liang lahat, itu pendidikan itu harus ada. Ya, pendidikan itu harus ada. Dan itu ada pada jenjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Eko Cipto Juwono di acara jurusan Rubal. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Di episode kali ini, di episode terakhir ya di season 1, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali gitu ya. Kalau bahasa sekarang spesial banget ya. Nah, sebelumnya saya informasikan kepada seluruh penonton channel Politeknik NSC Surabaya, bagi kalian yang ingin bekerja sambil kuliah, itu bisa kuliah di Politeknik NSC karena di sini jam kuliahnya fleksibel. Ya, bisa pilih kuliah pagi atau kuliah malam ya. Nah, bisa langsung daftar di Politeknik NSC. Link pendaftarannya nanti ada di bawah ini ya. Kemudian bisa juga chat WA kalau mau tanya-tanya dulu. Nomor WA-nya ada di bawah juga. Nah, banyak jalur pendaftaran ya yang kita miliki. Ada kelas layar ya, ada kelas iduka, ada kelas eksekutif ya, ada kelas macam-macam ya, tergantung kebutuhan kita sesuai yang mana nanti. Untuk info lebih lanjut bisa juga langsung ke kampus Politeknik NSC di Jalan Basuki Rahmat nomor 85 ya. Atau bisa juga dikepoin di sosial media kita di bawah. Kali ini tema kita adalah bisnis dunia pendidikan, terutama di Yayasan Fajar. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan bintang tamu kita, yaitu Bapak Ridwan Arif atau panggilannya Pak Ridho. Selamat siang Pak Ridho. Selamat siang Pak Eko. Ya. Gimana kabarnya Pak Ridho? Alhamdulillah. Masih punya kesempatan ke Pak Ridho ini aktivitas utamanya di Makassar ya. Jadi ini jauh-jauh dari Makassar ke Surabaya khusus untuk menghadiri podcast kita. Jadi informasi yang kita harapkan mudah-mudahan sangat bermanfaat ya bagi kita semua, terutama di bisnis pendidikan. Beliau ini merupakan ketua Yayasan Fajar ya, di Makassar. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang Yayasan Fajar ini? Oh ya, makasih Pak Eko. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah diskusi yang saya pikir menarik dan juga memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, ya mungkin kalau kata istilah bisnis pendidikan, Pak Eko ya, mungkin masih banyak yang alergi terhadap term bisnis pendidikan karena bisnis pendidikan ini pendidikan itu terkadang tidak dibisniskan ya. Tetapi yang jelas bahwa lembaga pendidikan itu harus dikelola dengan baik. Untuk apa? Tujuan utamanya adalah supaya bisa sustainable, supaya bisa berkelanjutan. Untuk berkelanjutan maka dia harus diusahakan, dibisniskan. Nah, format pemikiran yang kita kembangkan selama ini memandang yayasan itu yang mengelola pendidikan itu adalah sebuah lembaga
yang berada di dalam sebuah ekosistem industri. Apa output dari yayasan ini, yayasan pendidikan ini? Pada dasarnya adalah pengetahuan atau knowledge, ya knowledge. Sehingga kita itu mengembangkan pola pikir bahwa yayasan itu berada dalam sebuah industri pengetahuan. Industri pengetahuan atau biasa kita sebut sebagai knowledge industry. Industri yang menghasilkan pengetahuan. Karena yang input kita adalah manusia. Manusia itu bisa berposisi sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu bisa berposisi sebagai tenaga pengajar. Manusia itu bisa berposisi sebagai pengelola. Outputnya adalah dalam bentuk bukan ijazah outputnya, tetapi pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa ketika sedang belajar di sana atau sedang memberikan pengetahuan. Jadi kata kunci di dalam sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan itu kata kuncinya adalah pengetahuan. Dan itu harus dipandang sebagai sebuah organisasi yang menghasilkan pengetahuan. Oleh karena itu termnya adalah knowledge industry, industri pengetahuan. Baik. Iya, gitu Pak Eko. Nah, berarti yang namanya bisnis pendidikan, terutama yang dikelola Yayasan Fajar, apakah hanya perguruan tinggi saja atau bidang pendidikan jenjang lain juga ada? Filosofi pendidikan itu kan ya mulai dari lahir sampai pada liang lahat, itu pendidikan itu harus ada. Pendidikan itu harus ada. Dan itu ada pada jenjang-jenjangnya. Yang terdefinisikan sekarang ini di Indonesia adalah ada pendidikan anak usia dini. Kemudian ada pendidikan dasar. Ada pendidikan menengah, ada pendidikan lanjutan, ada pendidikan tinggi, seperti itu. Nah, kita alhamdulillah di Yayasan Pendidikan Fajar maupun yang juga menaungi Politeknik NSC itu sudah punya semua tingkatan ini. Jadi ada PAUD-nya, kita ada PAUD, ada SD, TK juga ada, TK, kemudian ada SD, ada SMP, ada SMA, sampai pada perguruan tinggi. Ya, memang ini yang berbentuk formal. Jadi pendidikan formalnya semua kita sudah miliki. Kemudian pendidikan yang bersifatnya informal, kita juga punya lembaga-lembaga itu. Nah, seperti misalnya kita ada namanya Business and Management Institute atau BMI yang menyelenggarakan pendidikan-pendidikan profesional, tetapi tidak berbentuk formal. Dia ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya kursus segala macam. Ada juga di Politeknik sini kan ada misalnya lembaga kursus, ada LSP-nya, ada macam-macam. Jadi memang ini adalah sebuah industri yang semua tingkatan ada, dan kembali lagi kepada filosofinya adalah bagaimana memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Semua jenjang. Ya. Gitu Pak Eko. Kemudian di zaman sekarang ini kan ada tren teknologi yang begitu cepat, Pak. Kira-kira tren teknologi ini mempengaruhi enggak bisnis di industri pendidikan? Ya, memang kita sebagai lembaga ini atau yayasan atau perguruan tinggi di bawah naungan yayasan ini mau tidak mau sebagai bagian daripada masyarakat dunia, mau tidak mau perkembangan teknologi itu berdampak kepada kita. Menyikapi perkembangan teknologi sekarang ini itu minimal ada dua cara pandang kita. Cara pandang yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan teknologi itu, teknologi yang begitu pesat perkembangannya di dalam memberikan pengetahuan atau mengembangkan pengetahuan itu di lembaga pendidikan kita. Kita gunakan teknologi itu. Apa contohnya? Ya, kita gunakan misalnya fasilitas-fasilitas IoT IoT, kemudian kita gunakan di kelas, ya. Sekarang tidak lagi zamannya lebih banyak menggunakan whiteboard atau blackboard, tidak ada lagi, tetapi lebih banyak sekarang menggunakan semua yang bersifat digital. Kemudian metode mengajar kita tidak harus di kelas, kita juga bisa menggunakan jarak jauh,
dosen-dosen kita itu misalnya ada di tempat lain, tetapi tetap bisa menjalankan perkuliahan dengan batasan-batasan yang selama ini, misalnya mereka sedang bekerja di industri, tetap dia bisa mengajar. Atau kita juga melibatkan dosen-dosen industri mengajar di kampus kita, tetapi dengan menggunakan teknologi seperti itu. Itu cara pandang pertama. Jadi kita memang harus menggunakan teknologi itu sebagai alat untuk mendeliver pengetahuan. Yang kedua, kita sebagai lembaga yang memang harus menyuburkan teknologi itu, kita juga ikut andil untuk bagaimana mengembangkan teknologi itu. Ya, saya sangat apresiasi teman-teman di Politeknik NSC ini. Di sini kan ada jurusan misalnya teknologi komputer kan. Ya. Nah, saya banyak mendapatkan informasi dari teman-teman baik dari direktur sampai kepada dosen-dosen di teknologi komputer ini ternyata sangat mengembangkan teknologi ini, sehingga bisa kita ikut berkontribusi untuk semakin memperkuat pengetahuan ini untuk kemaslahatan orang banyak. Dan itu ada di Politeknik NSC. Ya. Terima kasih. Gitu, Pak. Dapat pujian dari Ya memang begitu adanya, Pak. Nah, kemudian kaitannya dengan kalau namanya industri berarti kan ada konsumen. Ya, konsumen. Apakah ada pergeseran, Pak, sekarang kebutuhan konsumen terhadap industri pengetahuan tadi? Nah, kalau dulu mungkin anak-anak dulu mungkin berbeda dengan sekarang kebutuhan pengetahuannya gitu. Nah, menurut Bapak apakah di industri pendidikan ini sudah mengikuti kebutuhan atau pergeseran kebutuhan dari anak-anak, terutama anak-anak generasi Z gitu ya? Iya, jadi begini, dunia terus berubah. Dunia terus berubah dan perubahan itu semakin pendek, semakin sering berubah. Itu hal yang kita hadapi sekarang ini. Organisasi, apalagi lembaga pendidikan seperti ini, harus ikut berubah juga. Harus ikut berubah. Tidak bisa stagnan dengan konsep-konsep lama, karena lingkungannya berubah. Cara pandang kita adalah lembaga pendidikan itu bagian dari ekosistem. Bukan Pak Eko ya, ekosistem. Ekosistem pendidikan itu, ekosistem industri pendidikan atau industri pengetahuan itu punya stakeholder di dalamnya. Dan salah satu yang ada di dalamnya adalah lembaga pendidikan. Siapa stakeholder yang ada dalam ekosistem tersebut? Masyarakat. Ya, masyarakat. Kemudian masyarakat industri. Industrinya sendiri. Pemerintah sebagai regulator dan sebagai fasilitator dalam hal ini. Nah, semuanya ini berada pada semuanya bergerak seiring dengan pergerakan perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, ketika lembaga pendidikan tidak bergerak untuk merespon terhadap apa gerakan apa perubahan ini, maka kita akan ditinggalkan. Olehnya itu kita sudah sering mendiskusikan, malah sudah sampai mengejawantahkan bahwa kurikulum dalam artian apa yang kita harus ajarkan kepada mahasiswa kita itu jangan harus senantiasa disesuaikan dengan apa yang terjadi di industri, apa yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah metode mengajar. Ya, tidak bisa lagi kita berharap bahwa kelas itu ada di dalam ruangan 3x4. Kita harus mengasumsikan atau memandang bahwa kelas itu ya seluas bumi ini, di mana saja kita bisa dapat pengetahuan. Ya, makanya teman-teman di Politeknik, teman-teman di Unifa, teman-teman di Nitro, itu diajak untuk bagaimana mencari pengetahuan itu di luar kelas lebih banyak. Nah, kebetulan sekarang pemerintah mendorong itu namanya MBKM. Ya, karena pengetahuan itu tidak hanya di textbook, tidak hanya dibawa oleh dosen, tetapi bagaimana mahasiswa kita itu diajak untuk mengeksplor pengetahuan itu bukan dari textbook saja, bukan dari dosennya saja,
tetapi di luar sana banyak pengetahuan-pengetahuan yang dia harus absorb. Oke. Nah, itu prinsipnya, Pak. Oke. Ini harus berubah. Nah, tadi Pak Rido menyebutkan apa stakeholder. Stakeholder ya, Yang salah satunya adalah pemerintah. pemerintah. Ya, Nah, terkait dengan regulasi Ya. atau kebijakan pemerintah ya, yang menurut saya juga sering berubah ya, Ya. sering berubah. Apalagi sekarang ada kebijakan baru yang memberi otoritas lebih luas kepada perguruan tinggi untuk menjalankan proses Ya. pendidikannya yang bermutu seperti apa dan sebagainya. Nah, menurut Bapak, kebijakan pemerintah ini kira-kira berujung kemana? Maksudnya, apakah setiap perguruan tinggi bisa bisa mengadaptasi lah semua perguruan tinggi. Nah, itu kan tentu tergantung dari dukungan dari misalnya yayasan Ya. ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap dari yayasan terhadap kebijakan pemerintah tersebut, terutama di Yayasan Fajar, Ya. terhadap kebijakan pemerintah untuk memberi otoritas yang luas untuk perguruan tinggi mengatur dirinya sendiri. Ya. Apakah ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Ya. yayasan dan seterusnya gitu. Ya, ya baik Pak. Yang pertama mengenai pertanyaan Pak Eko ini, yang pertama secara umum kebijakan pemerintah sekarang ini sangat mensupport, semua stakeholder yang ada di dalam industri pengetahuan ini, industri pendidikan ini, untuk bisa terus beradaptasi, terus dinamis untuk bagaimana ikut serta berkontribusi terhadap masyarakat dan semua stakeholder yang ada di dalamnya. Namun terkadang salah satunya adalah pemerintah memberi kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mendesain, melaksanakan serta mengontrol semua program-program akademik yang ada di dalam. Itu jelas sudah memberikan kewenangan tersebut. Tetapi memang pemerintah sekarang ini ikut serta mengontrol. Apa yang dikontrol adalah mutu. Ya, mutu. Dan itu saya pikir sangat baik lah, sangat baik. Termasuk sebenarnya masyarakat juga ikut harus mengontrol. Masyarakat harus ikut mengontrol bagaimana proses kegiatan akademik di dalam pendidikan, di lembaga pendidikan seperti ini, sehingga apa yang dihasilkan oleh sebuah lembaga pendidikan betul-betul bisa diterima di pasar industri. Siapa masyarakat di sini? Masyarakat secara umum atau masyarakat industri? Ya, seperti itu. Nah, mengenai tapi memang disadari, kita rasakan juga sebagai perguruan tinggi swasta, terkadang masih ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu ditinjau. Ya, tetapi ini sifatnya bersifat administratif dan teknis. Ya, contoh misalnya yang sekarang ini dimunculkan oleh para perguruan tinggi swasta, adanya kuota atau ruang jumlah mahasiswa PTN dengan PTS yang terkadang dinilai masih jomplang, sehingga PTS tidak mendapatkan jumlah mahasiswa yang signifikan seperti pada periode-periode sebelumnya. Seperti itu. Yang jelas yayasan mensupport ya, kebijakan pemerintah yang baru. Iya, betul Pak. Oke, terkait dengan tadi sempat disinggung mengenai pasar yang kompetitif gitu. Nah, tentu perguruan tinggi terutama swasta itu menghadapi pasar atau persaingan yang tidak hanya bersaing antar perguruan tinggi swasta, tapi tadi disinggung bersaing juga dengan perguruan tinggi negeri. Nah, itu menurut Bapak peluangnya gimana Pak dalam jangka panjang ya, terutama peluang dari perguruan tinggi swasta untuk berkembang?
Iya, jadi begini, pemerintah pada posisi ini dia sebagai regulator. Ya. Regulator yang memberi aturan-aturan untuk disikapi oleh semua stakeholder yang ada di industri pendidikan ini. Terkait dengan, kita tidak berharap sebenarnya bahwa ada kebijakan yang membuat ada satu sektor, misalnya PTS, yang mendapat bukan perlakuan, tetapi efek dari kebijakan tersebut yang semakin memperkecil ruang gerak PTS. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti begini, kebijakan mengenai tadi jumlah mahasiswa. Ya. Dirasakan oleh semua PTS bahwa PTN sekarang ini membuka ruang sebanyak-banyaknya untuk menerima mahasiswa dalam jumlah besar, kemudian ruang untuk PTS semakin kecil. PTS banyak yang mengeluhkan hal ini dan memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan ini segera diatur supaya sustainability dari PTS ini akan semakin jelas ke depan. Yang kedua, misalnya juga mengenai dosen-dosen yang sudah dimiliki oleh PTS, ternyata banyak pindah ke PTN karena adanya kebijakan P3K itu yang longgar. Nah, ini mungkin juga perlu disikapi oleh pemerintah agar supaya PTS ini juga ikut serta membangun pendidikan bangsa, jangan dijadikan sebagai sebuah pihak yang dinomorduakan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau dilihat dari bisnis, Pak, di perguruan, terutama bisnis perguruan tinggi, biasanya yang namanya bisnis ada namanya pemasukan, ada namanya pengeluaran. Gitu kan. Nah, kalau misalnya karena pengaruh persaingan misalnya, sehingga pemasukan dari mahasiswa sebagai konsumen itu menurun, apa langkah-langkah yang bisa ditempuh? Misalnya mencari sumber lain selain dari mahasiswa. Apakah itu layak dilakukan oleh perguruan tinggi? Ya, itulah tadi mengenai sumber penerimaan. Memang sekarang ini lembaga pendidikan dan yayasan sekarang sudah harus shifting, sudah harus berubah bahwa tidak mengandalkan penerimaannya itu dari mahasiswa saja. Nah, kembali ke filosofi tadi bahwa industri pengetahuan, lembaga pendidikan itu menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan itu sangat banyak ragamnya, ya. Termasuk pengetahuan memberikan advis jasa kepada industri. Termasuk di dalamnya menghasilkan publikasi-publikasi ilmiah yang bisa dipakai di industri seperti hilirisasi pendidikan kan seperti itu. Hasil-hasil riset itu jangan cuma tersimpan di perpustakaan, tetapi bagaimana bisa mensupport industri menghasilkan sebuah produk-produk yang terkini. Nah, itu jadi lembaga pendidikan itu dan yayasan harus buka ruangnya, bukan cuma sekedar mengandalkan penerima mahasiswa, tapi harus mampu untuk dalam tanda petik menjual produk-produknya kepada stakeholdernya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menghasilkan jasa-jasa pengetahuan kepada termasuk pemerintah, masyarakat umum, bukan cuma masyarakat industri yang kita bisa berikan. Kan ada ranah pengabdian pada masyarakat ya. Nah, pengabdian pada masyarakat itu sebenarnya bisa merupakan kalau dihilirisasi bisa menghasilkan pendapatan, penerimaan bagi lembaga pendidikan. Sisa bagaimana memanagenya ya. Nah, ya mudah-mudahan perguruan tinggi bisa mengimplementasikan. Dan mungkin saya juga ada pesan Pak. Jadi stakeholder yang ada di dalam itu seperti masyarakat industri itu juga perlu mendukung lembaga pendidikan seperti ini. Artinya masyarakat industri ya kerjasamalah dengan lembaga pendidikan
bukan cuma sekedar memakai alumninya, tetapi ada banyak hal resources yang di lembaga pendidikan yang bisa justru digunakan untuk memperbesar industri perusahaan, industrinya. Nah, berkaitan dengan itu Pak, jadi tentu ini kan ada peranan dari SDM, ya SDM perguruan tinggi yang harus siap untuk melakukan itu. Gitu. Nah, apa langkah-langkah yang biasa dilakukan Pak, untuk memotivasi SDM untuk shifting tadi? Karena seperti diketahui kalau kalau dosen atau pengajar biasanya kan terpaku pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengajaran gitu. Dan tadi memang terbatas pada sampai ke publikasi ya dan seterusnya. Nah, bagaimana memotivasi teman-teman SDM di pendidikan supaya bisa mensupport tujuan mencari sumber selain dari mahasiswa tadi? Ya, ini memang menghilirisasi pengetahuan di lembaga pendidikan, ini harus di-manage. Manage-nya itu kalau saya memang sudah harus ada lembaga tersendiri yang sifatnya fungsional di dalam sebuah perguruan tinggi atau di bawah yayasan yang memang bertugas untuk bagaimana menghilirisasi itu hasil-hasil penelitian. Jadi bukan, kalau dosen kan mungkin habis waktunya untuk memikirkan kurikulum, memikirkan para mahasiswanya bagaimana berinteraksi bagus dengan dosen. Tetapi ada bagian khusus, ada bagian tertentu di perguruan tinggi yang memang harus mungkin bukan dosen, tetapi profesional yang memang berpikir bagaimana dalam tanda petik menjual produk-produk ini ke industri. Karena ya kita terkadang sangat sulit menemukan sumber daya yang sifatnya amfibi, bisa hidup di dua alam. Maksudnya gimana tuh Pak? Bisa amfibi maksud gini, bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Artinya bisa juga sebagai pendidik, bisa juga sebagai entrepreneur. Terkadang ini, tapi kalau ada dosen-dosen tenaga pendidik yang bisa entrepreneur, itu sangat bagus. Tetapi terkadang ini sangat sulit kita dapatkan. Kalau saya, ini yang lagi kita kembangkan, ada fungsi khusus yang memang berfungsi sebagai manajerial yang sifatnya entrepreneur, bagaimana menghilirisasi produk-produk di kampus ini supaya bisa termanfaatkan secara luas di masyarakat banyak. Dalam tanda petik bisa menghasilkan pendapatan buat penerimaan buat perguruan tinggi. Kalau dicampur biasanya Pak ambigu, terkadang terbagi pikirannya. Seperti begitu Pak. Terakhir nih Pak, kita ada dengar istilah inklusif gitu, inklusivitas. Jadi pertanyaannya, apakah perguruan tinggi itu sifatnya harus inklusif atau eksklusif gitu? Karena ada juga regulasi pemerintah tentang pemerataan pendidikan, equity. Kemudian ada juga tentang angka partisipasi kasar atau murni gitu ya. Nah, apakah menurut Bapak perguruan tinggi itu sudah inklusif? Inklusif itu artinya semua orang punya akses gitu. Atau inklusif gitu. Menurut Bapak perkembangan ke depan seharusnya bagaimana? Apakah kita harus lebih inklusif atau memang perguruan tinggi itu eksklusif? Karena kalau dulu ya orang kuliah tuh kayaknya luar biasa karena tidak semua orang bisa kuliah, akses kuliah. Gitu. Gimana Pak? Ya, pandangan saya terhadap istilah inklusif ini kan lawannya eksklusif ya. Inklusif ini terbuka ya dan segala yang sifatnya tidak membatasi orang ya, dengan term otomatis dengan term and kondisinya ada. Itu harus ditumbuh kembangkan di lembaga pendidikan. Kenapa? Karena
filosofi dasarnya pendidikan itu menjadi kewajiban bagi semua orang, seperti itu. Yang kedua, tidak bisa kita membatasi orang untuk kuliah, mungkin karena sifatnya kesukuan, agama dan ras dan segala macam itu. Tapi itu kan sudah menjadi dasarnya itu. Yang perlu inklusif sebenarnya adalah bagaimana di perguruan tinggi itu yang dikelola yayasan itu menyiapkan dana-dana beasiswa, ya, untuk tetap mengakomodir saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu, untuk bisa tetap masuk. Tetapi beasiswa ini modelnya mungkin harus juga diubah, harus juga dimodifikasi. Tidak sekedar beasiswa itu menjadikan seorang anak itu menjadi manja. Ya seperti di Politeknik NSC ini, pola beasiswanya mungkin unik dan menarik bagi saya. Ada orang yang mungkin pada tahun pertama masuk diberi beasiswa, tapi pada tahun kedua, tahun ketiga dicarikan tempat magang dan dicarikan tempat bekerja. Jadi dia sudah bisa kuliah sambil bekerja, dan hasil pekerjaannya itu sudah bisa bayar uang kuliahnya. Nah ini kan sebenarnya bukan cuma sekedar memberi beasiswa dan meninabobokan seorang mahasiswa, tetapi bagaimana mental kemandirian itu muncul. Kemandirian itu muncul. Jadi beasiswa itu harus mampu bukan cuma sekedar bisa memenuhi kehidupannya, tapi mentalnya untuk menjadi seorang pribadi mandiri itu harus tumbuh kembangkan. Berarti wajib ya, harus inklusif. Wajib inklusif. Iya. Jangan eksklusif. Jangan eksklusif. Ya. Nah ini yang jadi masukan bagi masyarakat bahwa kuliah itu mungkin gitu ya. Bisa untuk semua orang bisa. Gitu. Tinggal cari tempat yang memang sesuai dengan minatnya. Gitu. Baik, ini terima kasih Pak sudah banyak memberi masukan kepada kita dan kepada penonton. Mudah-mudahan bisa dijadikan sharing ya, karena dunia pendidikan ya seperti ini. Ini kita tadi dapat masukan cara pandang dari sisi yayasan seperti apa gitu ya. Jadi Yayasan Pendidikan Fajar saya lihat turut memperhatikan juga tentang kualitas pendidikan, proses pendidikan, sampai tadi ada metode belajar dan sebagainya. Ini jarang yayasan yang seperti itu. Nggak akan ada Pak Eko juga di situ. Nah jadi yakin dan percayalah kita yayasan ini memang sebagai pihak yang menyelenggarakan industri pendidikan itu bisa sejalan dengan industrinya itu sendiri gitu. Karena memang prinsip tadi atau filosofinya sudah disampaikan, ya sudah sesuai lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Pak Ridho. Terima kasih Pak Eko. Ya, mudah-mudahan penonton juga memperoleh manfaat dan bisa juga memilih segera atau menentukan harus kuliahnya di Politeknik NSC gitu ya. Nah, sampai ketemu di season 2. Ini kan season 1 ada 10 episode. Ini Pak Ridho. Sudah 10 episode. Nanti masuk di season kedua dengan konten-konten yang lebih menarik lagi ya. Demikian sharing kita hari ini. 1, 2, 3, open your ear, open your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.